Mah, dia itu udah punya anak, masa nikahnya sama dia? Anaknya 7,5 loh, Mah. Ya enggak dong, enggak kayak gitu dong. Si Roni kan ganteng, bukan masalah itu. Mama, itu tuh yang mau dinikahin itu janda. Janda kembang ke, janda bunga ke, terserah. Tapi masa ke kondangan dia bawa anak 7,5 kan gimana gitu mah dilihat orang. Ya bukan, iya bener emang. Mama. Ditutup lagi. Bang, kenapa bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada apa ini? wabarakatuh. Ini tegang banget sih, ada apa ini? Gawat darurat nih Bunda. Kenapa? Teriakin mamahnya ya bang tadi bang? Mama bukan teriakin mamahnya, cuman aku tuh kaget. Adek aku mau dikawinin sama seorang janda. Oh, emang kenapa? Gak apa-apa dong. Kok kayaknya janda itu kayak jelek banget. Jadi kan bunda-bunda di sini juga mungkin ada yang punya statusnya seperti itu. Gak jelek, ya udah. Jadi gimana nih Bunda, kedudukan janda atau duda di dalam Islam itu yang akan kita bahas ya Bunda ya. Baik. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda yang ada di depan saya ini dari mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu lagi di Assalamualaikum Bunda nih, akan membahas permasalahan sehari-hari yang dekat dengan kehidupan kita nih. Nih, kedudukan janda atau duda di dalam Islam itu seperti apa, kita akan bahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Gimana Bunda kedudukan Iya. janda atau duda di dalam Islam? Kita langsung bahas aja Bunda. Baik, bahas ya Bang. Iya Bunda. Bunda Liza duluan ya, izin. Ayo mau kemana? Ayo pindah ke sana Ya, saya ayo. di sini Bunda. Masya Allah, sudah selesai urusan perkursian? Udah, Bunda. Sudah ya, Ya. Masya Allah Bun. Ya. Bunda, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita membahas tentang perkara bagaimana status seorang janda atau duda di dalam Islam. Ya, ini diawali dengan ungkapannya Bang Melki, seolah-olah nggak mau punya adik ipar apa abang ipar Bang? Adik ipar. Calon adik iparnya ini berstatus janda atau duda misalnya. Nih ya, kita harus menggarisbawahi bahwa yang namanya janda atau duda ini tidak dibedakan dalam Islam. Kan orang nggak pengen menjadi janda, betul apa enggak? Seorang nggak pengen pun juga menjadi duda. Ketika menikah pasti yang dia inginkan, yang ia harapkan adalah pernikahannya langgeng, panjang, menua bersama, bahkan sehidup sesurga, betul apa enggak? Tapi dalam proses perjalanan kita nggak tahu. Ada yang namanya janda mohon maaf karena pisah. Ya, pisahnya bukan karena meninggal dunia tapi memang berpisah. Ada juga menjadi seorang janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Atau begitu juga sebaliknya seorang duda. Ya ini memang sudah menjadi ketentuannya Allah. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya janda, duda, atau gadis, bujangan. Nah itu semuanya sama. Kenapa? Karena yang mulia di sisi Allah adalah bagaimana ketakwaannya. Dan bahkan baginda Rasulullah SAW menikahi seorang wanita yang 15 tahun usianya lebih tua darinya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini adalah sebuah makna bahwa yang namanya janda, duda hanya status. Tidak ada perbedaan. Nanti kelak ada sekelompok wanita yang berkumpul di depan pintu surga. Kemudian datanglah baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul bertanya, wahai wanita-wanita, sedang apa engkau berada di depan pintu surga? Jawaban mereka, kami sedang menunggumu ya Rasulullah. Karena kami tidak bisa masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk ke dalamnya. Lalu baginda Rasul terheran-heran. Siapa kalian? Lebih dulu ada di depan pintu surga? Apakah kalian adalah istri para nabi? Bukan. Dijawab oleh mereka wanita-wanita. Apakah kalian adalah para kekasih-kekasihnya Allah? Bukan juga dijawab. Lalu siapa kalian? Sehingga kalian sudah berada di depan pintu surga lebih dulu? Jawaban wanita-wanita tersebut, kami Rasul ketika kami di dunia, kami ditinggal oleh suami kami.
Kami ditinggal mati, ditinggal meninggal dunia suami kami. Dan anak itu menjadi anak yang yatim. Kami tidak memilih menikah lagi. Tapi kami ingin mendidik anak ini menjadi anak yang soleh-solehah. Kami ingin anak ini kenal dengan Allah. Dan kami ingin anak ini kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Kami ingin membesarkan anak ini dengan sukacita. Sesuai dengan syariat Islam, ternyata inilah hadiah yang Allah persembahkan kepada kami. Jadi jangan pernah bersedih. Kedudukan wanita, khususnya janda, mohon maaf, ketika dia membesarkan anaknya seorang diri, maka akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Bang, wallahu a'lam gitu. Jadi pengen, apa? jadi pengen membahasnya Bunda. Maksudnya. Allahu Akbar. Kenapa pada terkejut Kita sih? spot Iya, jadi pengen jantung apa gitu, aja. penasaran. Jadi pengen membahas tentang Oh, iya. janda, duda gitu. Oh iya. Bukan, ih gimana sih? Kamu tuh ya, jebak saya ya. Bun! Ya. Bunda! Ada yang baper nggak? Ayo silakan. Nah, Bunda, silakan. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah Sufi dari Majelis Ta'lim Sahabat Surga, Taman Sari, Jakarta Barat. Iya Bunda. Baper Bunda, Iya. saya punya tetangga, seorang janda beranak 2. Suaminya meninggal dunia, kemudian Allah berikan jodoh lagi, seorang laki-laki, alhamdulillah sekarang telah menikah, tapi permasalahannya suaminya ini terlalu tidak memperhatikan gitu, tidak memperhatikan anak-anaknya, yang diperhatikan cuma Istrinya aja. istrinya. Tapi kalau setiap ditanya soal istrinya minta pertanggungjawabnya, dia tuh selalu mengungkapkan. Jadi harusnya kamu bersyukur bersuamikan aku gitu, karena aku telah mengangkat derajat dan martabat kamu sebagai seorang janda. Oh begitu dia bilang. Iya, jadi dengan sikap yang kasar seperti itu, jadi saya juga ingin bertanya kepada Bunda nih, gimana solusinya agar suaminya ini bisa dapat satu pelajaran atau dari siapapun juga, insya Allah mungkin bisa ditegur oleh orang tua atau siapapun juga untuk bisa merubah sikapnya. Ya, sekian saja pertanyaan saya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tapi kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Tiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Nah, pertanyaan di segmen sebelumnya tuh ada Bapak Tiri nih yang lupa sama kewajibannya dia untuk untuk mengurusi anak-anak istrinya. Anak-anak sambung berarti sebutnya. Anak-anak sambung, asam. Gimana nih Bunda nih? Baik, izin mendadak Bang Ya. Melki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'da tahiyyah qala asy-syairiyah tiada sama rasanya ayah kandung yang tercinta menyayang sepenuh jiwa, penuh kasih lagi mesra. Lagi sedih ditepak dumplak. Ya. Apabila seseorang menikahi perempuan, beli 1 dapat 2 bonus. Ya. Apakah kita ringkaskan terlebih dahulu? Makanannya tanggung jawab seorang ayah tiri? Bukan, ini tanggung jawab bapak secara hakikat, bapak kandungnya. Apabila bapaknya masih ada, mungkin dikatakan cerai hidup, bapaknya nggak pulang-pulang disebut Bang Toib. Berbeda dengan bapaknya memang sudah wafat. Ya, tapi jangan juga setelah mendengar ini orang yang menjadi bapak tiri sementara ayah kandungnya masih ada langsung putus, nggak mau memberikan nafkah, langsung putus nggak mau ngasih makanan lagi untuk anak-anak sambungnya. Ini bapak kandung punya tanggung jawab kepada anak-anak kandungnya. Tapi kalau memang dia orangnya buruk, orangnya tidak punya akhlak,
tapi punya seorang ayah tiri yang baik akhlaknya, mau memberikan nafkah untuk anak-anaknya, terhitung sedekah. Jadi dalam Islam, hak dan kewajiban antara bapak tiri dengan anak tiri adalah sebatas silaturahmi. Saling menghormati, saling memperhatikan, dan itu perhatiannya lebih daripada orang-orang lain. Mau ibunya pun dinikahi karena apa? Untuk menafkahi anaknya. Oleh karenanya zalim seorang ayah sambung yang mentelantarkan anak-anaknya, bahkan mengatakan mengangkat harkat, derajat, dan martabat. Telur manis, telur. Martabak udah. Ya bias-bias, kue-kuenya biasa weh. Ya, oleh karenanya jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri dengan mengabaikan kewajiban seorang istri yang mempunyai anak-anak sambungnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu ya Bun. Dinasehatin, dibilangin. Iya, jangan. Cintai ibunya, cintai istrinya atau Cintai juga anak-anaknya. Iya. Bener. Gitu Elsa, jadi kamu sekali bunda gitu. Bun. Ya. Ada yang baper lagi nggak? Silakan. Yang di belakang boleh. Oh iya bunda, silakan. Nama saya Heni dari Majelis Tahlim Sahabat Surga, Ya. Taman Sari, Jakarta Barat. Ya. Iya. Itu mic kenapa dibawa itu mic-nya? Masih seperti kemarin ya. Pas mic-nya baper. dulu. Iya. Hilang. Harusnya gini Mas. Bun. Baper nih. Silakan udah bercanda ya, maaf ya. Lah mana mic-nya? Yang ingin saya tanyakan, tetangga saya Bun, tetangga saya janda kembang Bun. Janda kembang. Janda kembang kayak gimana tuh Bun ya? Cantik Makan biasanya. bagus. Ada seorang duda yang ingin melamar, tapi dengan perjanjian prakontrak. Apa? Pranikah. Prakontrak. Nikah. Pranikah. Oh, buat prakontrak. Apa kontrak pranikah? Pranikah. Perjanjian pranikah. Dengan Perjanjian perjanjian Oh, pranikah, iya. kontrak pranikah. Setelah perjanjian kontrak itu, dia harus mempunyai keturunan. Oh. Iya. Terus? Dia harus mempunyai keturunan. Ya. Kalau tidak mempunyai keturunan, dia harus siap di madu. Gimana tuh Bunda solusinya? Iya. Ya begitu aja Bun pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya Bun ya. Gimana nih problematiknya? Jawab nih Bang. Silakan jawab, jawab Bun. ikan gabus. Jawab bunda. Ah, ya, Masya Allah Bun. Bunda. Ada orang mau menikah, seorang janda ingin meninggalkan statusnya ya sebagai janda, maka dinikahilah. Tapi ada perjanjian pranikah, yaitu harus punya keturunan. Kalau enggak nanti dimadu atau dicerai. Memang tujuan pernikahan salah satunya adalah memiliki keturunan. Karena ini yang dianjurkan, ini yang sangat diminta oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tazawwajul wadud al-walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh dengan kasih sayang dan juga wanita yang subur. Kenapa? Fa inni, karena sesungguhnya aku mukatsir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku senang nanti dengan banyaknya keturunanku nanti di yaumil qiyamah. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, tanakahu takatsaru, nikahlah kalian. Bukan hanya menikah tapi perbanyak anak keturunan kalian. Kenapa? Fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku bangga nanti dengan banyaknya umatku di yaumil qiyamah. Itu PR kita. Perjanjian pranikah boleh saja ya, tapi jangan menyalahi takdirnya Allah. Lalu bagaimana nih tetangganya Bunda? Takut? Nggak usah takut, karena anak, rizki, semua itu Allah yang memberikan. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kalau niatnya menikah untuk ibadah, maka pasti Allah akan kasih jalan keluarnya. Nggak apa-apa, bikin aja perjanjian pranikah. Minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan engkau berikan keturunan. Bukan saja diberikan keturunan, tapi dijadikan keturunan itu anak yang soleh-soleha. Jadi bismillah aja, niatin nikahnya untuk ibadah. Insya Allah dapat itu keturunan, kagak jadi janda lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Bun, Ya. Bunda. Kita lanjutin lagi ya tentang tema janda, duda. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Permasalahan ada hikmahnya.
Assalamualaikum Bunda. Bun. Bunda. Nah, kalau umpamanya ada seorang ingin terus gitu menjadi duda atau janda dalam Islam itu seperti apa? Gimana? Nggak apa-apa? Yang namanya seorang duda ingin terus menduda ataupun janda itu kembali kepada haknya masing-masing. Asalkan mampu menahan hawa nafsu, mampu menghindari daripada fitnah, apalagi dari terjebak pergaulan yang nauzubillah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan pernikahan itu ibadah. Kalau kita niat untuk menikah kembali, niatkanlah untuk ibadah. Karena insya Allah niat yang baik itu akan mempermudah. Karena pastinya tidak semudah menikah antara anak gadis dengan anak bujang. Ketika menikah anak gadis kemudian dengan duda atau sebaliknya seorang bujangan dengan seorang janda pasti ada penyesuaian. Oleh karena itu niatkan menikah karena Allah, ibadah, insya Allah Allah berikan kemudahan pada proses rumah tangganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, semoga tayangan hari ini bermanfaat nih Bunda, memberikan ilmu-ilmu bermanfaat buat kita semua ya Bunda ya. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Lisa ya pimpin doa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kami pasangan wa dzurriyyatina dan keturunan ya Allah. Qurrata a'yun yang menjadi cahaya mata bagi kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa. Sama-sama. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih bunda-bunda yang udah hadir di studio dan terima kasih juga buat bunda-bunda yang ada di rumah. Kalau mau datang langsung menyaksikan kita langsung di studio ini, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Mau kasih kritik, saran atau tema boleh ke sini juga. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.